Hai sahabat podcast malam, apa kabar hari ini? Hari ini podcast malam ingin menceritakan kisah pilu tentang wanita yang menikah dengan pria miskin. Ini kisah pilu tentang wanita dari keluarga kaya raya yang menikah dengan pria miskin asal Vietnam. Sebut saja Fitri namanya. Dan nama pria asal Vietnam tersebut adalah Dung Elvaro. Mereka bertemu pada akhir tahun 2022. Mereka bertemu tanpa sengaja. Pada saat itu, mereka sedang merasakan kegalauan yang amat sangat, sehingga mereka berjalan sambil melamun hingga akhirnya mereka bertabrakan. Maaf. Iya, aku juga minta maaf, jawab Elvaro. Setelah itu, mereka duduk bareng dan beristirahat sambil menunggu malam pergantian tahun. Mereka menunggu pertunjukan kembang api. Saat itu, tak ada sepatah kata pun dari bibir mereka. Mereka hanya duduk melamun, menantikan pertunjukan kembang api. Sesekali mereka memainkan ponselnya. Dua jam berlalu di keheningan malam. Elvaro yang saat itu kehabisan kuota dan pulsa, uang juga tidak punya, akhirnya memberanikan diri untuk meminta bantuan pada Fitri. Dia bilang gini, "Kak Fitri, bolehkah aku minta tolong?" "Apa?" Numpang wifi." Kemudian Fitri menyalakan hotspot dan memberikan ponselnya agar di-scan barcode wifi-nya oleh Elvaro. Tak sengaja, Elvaro melihat foto keluarga Fitri, yaitu suami dan anaknya, yang dia jadikan sebagai background handphone. Elvaro mengatakan bahwa, "Anakmu cute ya? Ini anakmu? Dan suamimu ya?" tanya Elvaro. "Iya, itu anakku. Dan pria itu suamiku. Dia telah meninggal dunia. Sekarang saya sedang galau karena baru saja kehilangan dia. Kalau di dalam rumah terus, aku bisa gila karena sedih terus. Makanya aku jalan-jalan keluar malam ini." Akhirnya Fitri mencurahkan isi hatinya yang selama ini dia pendam. Hidupnya hancur setelah ditinggal suami meninggal. Ekonominya berantakan. Karena semasa suaminya ada, Fitri tidak pernah menghandle ataupun memantau bisnis suaminya. Dia hanya bisa menghabiskan uang foya-foya bersama teman sosialitanya. Kini hidupnya terpuruk. Punya keluarga kaya raya pun dia malu untuk pulang ke orang tuanya. Akhirnya mereka pun saling curhat. Elvaro pun menceritakan asal-usulnya kepada Fitri. Elvaro, dia berasal dari kota Hanoi, kota yang cukup terkenal di Vietnam. Namun, Elvaro berada di lingkungan yang kumuh saat itu. Keluarganya tercerai-berai. Dan Elvaro datang ke Indonesia untuk mencari ibunya.
Ibu Elvaro orang Indonesia, dan kabarnya ibunya kembali ke Indonesia karena tidak betah hidup di Vietnam di lingkungan yang kumuh. Elvaro saat itu masih kecil, saat ia ditinggalkan oleh ibunya. Elvaro hanya dirawat oleh neneknya, sedangkan ayah Elvaro mencari kerja entah kemana. Sampai sekarang pun dia tidak tahu seperti apa ayahnya. Seketika Fitri merasa iba kepada Elvaro, lalu menanyakan perihal ibunya. "Apakah kamu sudah bertemu ibumu?" "Belum," jawab Elvaro. "Sudah berapa lama kamu mencari?" 2 bulan. "Lalu kamu kerja apa di sini?" "Aku tidak punya kerjaan di sini. Terkadang aku membeli barang di pasar, kemudian aku jual lagi di jalan. Begitulah cara aku bertahan hidup di sini." Lalu Fitri berinisiatif untuk melakukan kerjasama dengan Elvaro. Singkat cerita, Fitri memberi modal untuk Elvaro berjualan, dan Elvaro yang menjalankannya, dan bisnis mereka berkembang hingga akhirnya mereka saling jatuh cinta. Kemudian Fitri membawa Elvaro ke keluarganya dan memperkenalkan Elvaro bahwa dia akan ingin bermaksud menikah dengan Elvaro. Dia pulang ke keluarganya untuk meminta restu agar Fitri menikah dengan Elvaro. Namun mengejutkan, ayah dan ibu Fitri tidak menyetujui mereka karena asal-usul Elvaro yang tidak jelas dan bukan dari kalangan orang-orang kaya. Tapi Fitri tidak memperdulikan orang tuanya dan mereka tetap melangsungkan pernikahan tanpa restu orang tua. Mungkin benar jika ada kata-kata cinta itu buta. Karena pada kenyataannya banyak orang yang tidak memperdulikan apapun ketika dia sedang jatuh cinta. Yang ada di pandangannya semuanya baik dan tidak memperdulikan kekurangannya. Setelah beberapa tahun menikah, bisnis mereka mulai surut. Lagi-lagi Fitri tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, Fitri tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya mengandalkan Elvaro saja. Semakin hari kehidupan mereka semakin sulit. Tabungan mereka semakin menipis. Elvaro pun tidak bisa berbuat banyak. Apalagi sekarang Fitri sedang mengandung anak Elvaro. Hari-hari mereka lalui sangat berat. Mereka selalu kekurangan finansial dan mereka selalu bertengkar. Fitri berpikir, mungkin ini karmaku karena aku tidak mempedulikan orang tuaku. Aku tidak mendapatkan restu mereka menikah dengan Elvaro.
Setelah anak Fitri dan Elvaro berumur 5 tahun, akhirnya